Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunanda SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 2.1.A.9 koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada pemetaan kebutuhan setiap peserta didik. Langkah pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, konten, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, proses, ragam, tahapan, dan jalur. Yang ketiga ada produk, yaitu kesempatan mendemonstrasikan dan memahami pemahaman. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Langkah awal adalah tugas guru mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, menyiapkan belajar murid, kesiapan murid dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, minat murid, ragam, tahap, dan jalur. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu kesempatan, demonstrasi, dan pemahaman murid. Nah, ini merupakan tabel Z-equalizer diadaptasi dari Z-equalizer dan Carroll and Tomlinson. Bisa diperhatikan pada tabel ini bahwasanya sifat mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, tergantung, lambat. Kemudian ada bersifat transformatif, abstrak, kompleks, terbuka, mandiri, dan cepat. Selanjutnya adalah minat murid, di mana guru mampu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mampu menunjukkan koneksi antar materi setiap pembelajaran. Kedua, guru mampu menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Kemudian guru mampu memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid adalah lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Kedua, pengaruh budaya, santai, struktur, pendiam dan ekspresif, personal dan impersonal. Kedua, ada gaya belajar, visual, diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafikor, anisator, auditori, dan lain sebagainya. Yang keempat ada multiple intelligency, learning style, background siswa, family, culture, dan sebagainya. Kemudian, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan filosofi Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar merdeka itu berarti mereka atas diri sendiri. Minat dan bakat peserta didik harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Nilai dan peran guru penggerak. Untuk Budi Handayani, guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka, guru harus bisa melihat keberagaman, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan serta didik yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.